kumpulan titik yang membentuk suatu pola dalam batik, begitu pula rangkaian peristiwa demi peristiwa yang saling jalin-menjalin, menjejak masa lalu, membentuk hari ini dan menentukan hari esok. Dalam lintasan waktu itulah, lawean dan kisah sejarahnya turut menyumbang kepada peradaban, berupa nilai-nilai yang tak lekang oleh zaman. Dalam masyarakat yang umumnya menjadi petani atau menjadikan pekerjaan di kerajaan sebagai harapan, lawean, sebuah wilayah yang bertalian dengan kerajaan Pajang dan dikembangkan oleh seorang bernama Ki Ageng Henis, adalah sesuatu yang dianggap lain. Dari segi ekonomi, perdagangan tekstil telah menjadi ruh yang menghidupi masyarakat lawean. Hal ini bisa ditelusuri dari asal-usul namanya. Waktu dia ke kerajaan, lawean ini sudah bukan rumah, ladang. Tanam kapas ini, kata Ki Ageng Henis. Tanam kapas. Nah, dari kapas ini terus dipintal jadi lawe. Benang lawe yang untuk kain itu. Dulu zaman Ki Ageng Henis ya Joko Tingkir apa itu masih sudah ada batik, tapi jrok gitu loh. Batik dulu kalau membuat kan pakai pandanun pak jrok jrek. Saya masih ada sekarang. Jadi benang-benang ini dirangkai jadi kain itu jrok jrek ini. Buat sarung-sarung, buat baju-baju sudah ada dulu batik itu. Lawean mungkin orang baru mengatakan itu dari kata lawe itu benang untuk bahan tenun untuk kain. Padahal benang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan batik, tapi ada hubungannya dengan tenun. Misalnya seperti tenun pedan misalnya. Itu kan lebih masuk akal. Jadi tidak masuk kepada kain batiknya, tapi kepada kain tenunnya gitu. Zaman Pajang, Mataram, sampai Demak dan sebagainya, itu kain batik itu sebenarnya kain batik yang seperti sekarang belum ada. Yang ada adalah tenun. Sedang kata lama itu lawe. Lawe itu adalah boleh dikatakan terhormat atau sakti. Ini disebabkan mengapa disebut laweyan menjadi laweyan. Itu karena pada zaman Sultan Hadiwijoyo di Pajang berkuasa, dia meminta Ki Ageng Henis bertempat tinggal di sebuah kampung yang kemudian disebut Kampung Laweyan. Kehususan yang ada di wilayah lawean ini memang tidak hadir secara tiba-tiba. Ia memiliki catatan yang berpaut jauh ke belakang. Di saat Kartasura hancur oleh peperangan yang digelorakan oleh Sunan Kuning dan Laskar Tionghoa, keraton pun pindah ke Desa Salah, Surakarta. Dalam perjalanan pindah tersebut, rombongan melewati lawean dan mendapatkan perlakuan yang oleh keraton dianggap tidak patut. Ketika Pakubuwono II lari dari Kartasura akan ke Ponorogo, waktu itu melarikan diri karena diserang oleh Sunan Kuning kan, ada geger Pacinan itu. Nah, ingin singgah di Lawean, tapi oleh orang Lawean ditolak. Lalu katanya raja waktu itu menjumpai orang-orang Lawean bahwa kamu tidak akan pernah menjadi priayi selamanya. Kamu akan menjadi orang biasa gitu. Nah, sejak itu orang Lawean tumbuh etos kerja untuk semacam menumbuhkan counter elit ya, bahwa kami akan bisa suatu saat menandingi kedudukan priayi gitu. Kalaupun tidak dalam status sosial priayi, tapi dari sisi ekonomi. Nah, maka kekayaan orang Lawean ini dibandingkan priayi kadang-kadang lebih hebat, lebih tinggi. Apakah ketika Islam mulai masuk secara intensif, ini akan membentuk etos kerja orang Lawean sebagai pedagang. Kalau mengacu pada teorinya Max Weber misalnya, tradisi Barat, The Protestant Ethic and the Rise of Capitalism itu kan ada korelasi antara nilai-nilai Protestan Calvinis dengan lahirnya kapitalisme di Eropa Barat. Tidak di tempat lain.
Nah itu lalu kan diuji oleh banyak orang, termasuk Clifford Gates kasus di Jawa, bahwa pedagang-pedagang di Jawa itu tumbuh di tengah-tengah komunitas Muslim. Kelas pedagang itu adalah kelas pendukungnya kaum santri. Jadi santri dalam kategori Gates adalah orang Islam yang taat menjalankan syariat agama, yang berbeda dengan abangan. Abangan itu kan masih sedikit Islam, ada sedikit pra-Islam, pra-Hindu, Hindu itu campur. Pak Darmono terinspirasi oleh itu, ingin menguji itu di Solo, Laweyan. Nah hebatnya Pak Darmono agak sedikit berbeda temuannya dengan ahli-ahli sebelumnya, bahwa etos kerja Laweyan tidak tumbuh sepenuhnya oleh nilai-nilai Islam santri, karena kategori santri yang ditemukan di Laweyan tidak sepenuhnya santri seperti yang dibayangkan Clifford Gates. Dia itu ya Islam tapi masih mempraktekkan tradisi Jawa, masih ada unsur-unsur kejawennya yang begitu kuat. Meski demikian, apapun alas nilai yang disematkan pada Laweyan, bagaimanapun ia memang dikenal sebagai wilayah maju dan independen dengan entitas batik sebagai tumpuannya. Saya baru berani pulang ke rumah agak lama setelah ada hasil tes. Jadi setelah hasil tesnya bilang saya negatif, oke, saya berani. Tapi tetap saya lakukan social distancing, saya nggak berani deket-deket sama anak perempuan saya.